tak kalah mengguncang lawan. Pemain ini bisa gantikan Ragnar dan Marcelino di Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Timnas Indonesia tengah mencari sosok pengganti Ragnar dan Marcelino yang meninggalkan kekosongan di lini depan. Dari Egy Maulana Fikri hingga Sayuri Bersaudara, siapa yang siap bersinar? Simak fakta lengkapnya di sini. Wah, Timnas Indonesia jadi momok menakutkan. Cina ngemis ke Jepang demi bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini menjadi ancaman serius bagi Cina yang mulai merasa terpojok. Jelang pertandingan, tim naga bahkan dilaporkan mencari jalan pintas melalui Jepang agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saksikan cerita lengkapnya yang bikin geger dunia sepak bola. Buka rahasia, Menpora ungkap alasan mengejutkan di balik uji coba Timnas Indonesia versus Uruguay. Menpora akhirnya membocorkan alasan di balik rencana laga uji coba Timnas Indonesia melawan Uruguay. Ternyata ada tujuan besar yang akan mengejutkan publik. Simak detail lengkapnya di sini. Ternyata ini alasan Patrick Kluivert panggil Stefano Lillipali. Lebih dari sekadar kualitas. Ternyata ada faktor lain yang jauh lebih penting daripada sekadar kemampuan teknis. Ini dia alasan yang bakal bikin kamu tercengang. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tak kalah mengguncang lawan. Pemain ini bisa gantikan Ragnar dan Marcelino di Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Timnas Indonesia tengah mencari sosok pengganti Ragnar dan Marcelino yang meninggalkan kekosongan di lini depan. Dari Egy Maulana Fikri hingga Sayuri Bersaudara, siapa yang siap bersinar? Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia bakal kehilangan dua andalannya di lini depan untuk laga lawan Cina nanti dalam ajang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel lawan Cina bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia butuh 3 poin untuk melanjutkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Meski begitu, Cina bukanlah lawan yang pantang diremehkan. Timnas Indonesia kalah 1-2 pada pertemuan pertama di Qingdao pada Oktober 2024 lalu. Skuad Garuda waktu itu menguasai bola hingga 70%, tetapi kebobolan dari skema bola mati dan serangan balik. Tim Merah Putih perlu memikirkan bagaimana caranya membongkar barikade pertahanan Cina yang rapat di depan gawang sendiri. Mereka kerap memperagakan skema seperti itu selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dipastikan tidak bisa diperkuat oleh Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun. Kehilangan keduanya jelas membuat Patrick Kluivert harus putar otak lebih cepat untuk mencari solusi di lini depan. Patrick Kluivert punya sejumlah alternatif di lini depan untuk membongkar skema parkir bus milik Cina. Salah satunya adalah Egy Maulana Fikri yang kerap jadi andalan Jan Older Yekerin dalam membongkar skema pertahanan berlapis lawan. Sepanjang Liga 1, kecerdikannya saat bermain jadi kunci tim Dewa United dalam membongkar sistem pertahanan Grendel milik lawan. Salah satu gol ikoniknya terjadi saat melewati 3 pemain Malut United di pekan ke-30 Liga 1 2024/2025 sebelum menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Nama berikutnya yang bisa jadi solusi adalah Sayuri Bersaudara. Baik Yance dan Yakob berkali-kali mampu jadi solusi selama tampil di Malut United sebagai aktor untuk membongkar pertahanan Grendel lawan. Keduanya jadi aktor utama di balik penampilan cemerlang Malut United dan nangkring di peringkat ketiga Liga 1 2024/2025.
Alternatif berikutnya adalah pemain veteran milik Borneo FC, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali punya skill bagus saat duel 1 lawan 1. Kemampuan inilah yang membuat dirinya ditakuti oleh tim-tim yang memperagakan skema parkir bus. Dirinya juga bisa melepas tembakan melengkung yang membahayakan gawang lawan usai melakukan aksi individu. Jangan lupa dengan kehadiran Ricky Kambuaya yang bagus dalam duel 1 lawan 1. Pemain Dewa United tersebut bisa juga memberi umpan matang seperti yang ditunjukkan saat laga Timnas Indonesia versus Bahrain Maret 2025 lalu. Selain itu, tak lupa ada sosok Ole Romeni yang harus bisa dimaksimalkan. Ole jadi sosok striker yang tak kenal lelah dan pergerakannya sangat efektif. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you try. Wah, Timnas Indonesia jadi momok menakutkan. Cina ngemis ke Jepang demi bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini menjadi ancaman serius bagi Cina yang mulai merasa terpojok. Jelang pertandingan, tim naga bahkan dilaporkan mencari jalan pintas melalui Jepang agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saksikan cerita lengkapnya yang bikin geger dunia sepak bola. Media Korea Selatan menyebut Cina mulai putus asa jelang lawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta 5 Juni 2025. Salah satu media Korea, Star News Korea, mengomentari nasib Cina bakal ada di tangan Jepang jika ingin tetap melaju ke Piala Dunia 2026. Mereka menyebut timnas Cina mulai putus asa karena melihat kekuatan timnas Indonesia. Upaya putus asa terakhir Cina untuk maju ke Piala Dunia 2026 dimulai, tulis Star News Korea dilansir Selasa (20 Mei 2025). Mereka mengutip pernyataan media Cina. Sohu melaporkan bahwa Jepang bakal memberikan dampak besar terhadap Cina ke Piala Dunia. Cina menempati peringkat terakhir di antara 6 tim di grup C kualifikasi ketiga Piala Dunia FIFA 2026 wilayah Asia, Amerika Utara dan Tengah dengan 2 kemenangan dan 6 kekalahan 6 poin. Pada babak kualifikasi ketiga, 2 tim teratas dari setiap grup langsung melaju ke turnamen utama. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat dapat mencoba melaju ke Piala Dunia lagi melalui playoff babak kualifikasi keempat. Jepang (20 poin) menduduki peringkat pertama di grup C setelah memastikan tempatnya di putaran final Piala Dunia tercepat di dunia dalam pertandingan pada bulan Maret. Peringkat kedua ditempati Australia 20 poin. Peringkat ketiga ditempati Arab Saudi 13 poin. Peringkat keempat ditempati Indonesia 9 poin. Peringkat kelima ditempati Bahrain 6 poin. Dan peringkat keenam ditempati Cina 6 poin. Saat perebutan posisi kedua di grup C berlangsung sengit, Australia, Arab Saudi, dan Indonesia diperkirakan akan bersaing hingga akhir. Bahrain yang berada di posisi kelima dan Cina yang berada di posisi keenam tidak dapat melaju ke posisi kedua meskipun mereka memenangkan 2 pertandingan tersisa. Cina harus mengincar tiket ke babak kualifikasi keempat yang diberikan kepada tim peringkat ketiga dan keempat di grup A. Tetapi tampaknya tidak akan mudah untuk melaju ke putaran final Piala Dunia dengan kekuatannya saat ini. Cina memiliki 2 pertandingan tersisa, pertandingan ke-9 melawan Indonesia pada tanggal 5 Juni dan pertandingan ke-10 melawan Bahrain pada tanggal 10 Juni.
Jepang yang telah mengamankan posisi pertama masih memiliki pertandingan melawan Australia dan Indonesia. Cina ingin Jepang mengambil alih Indonesia. Jika Cina memenangi semua pertandingan tersisa dan Jepang mengalahkan Indonesia, mereka bisa finish di posisi ketiga atau keempat yang akan mengamankan tiket ke babak kualifikasi keempat, tekannya. Cina juga khawatir bahwa Jepang tidak akan menurunkan kekuatan penuh pada pertandingan terakhir bulan Juni. Jepang tidak akan memilih banyak pemain Eropa untuk pertandingan internasional bulan Juni. Pelatih tim nasional Jepang Hajime Moriyasu akan membuat beberapa perubahan pada skuad bulan Juni. Karena ini tepat setelah musim kompetisi Eropa berakhir, ia tidak akan memilih pemain Eropa yang sangat lelah untuk mencegah cedera. Pemain yang belum diberi kesempatan hingga saat ini akan digunakan, tambahnya. Sementara itu, opini publik di Cina sedang berada pada puncak kemarahannya terhadap tim nasional ketika Cina kalah dari Arab Saudi 0-1 dan Australia 0-2 berturut-turut pada bulan Maret. Beruntung kami kalah dari Arab Saudi dengan selisih 1 gol. Dengan performa seperti ini, kami bisa saja kalah 0-5 dan keterampilan manajemen permainan pelatih Ivan Kovic sangat buruk. Kami tidak punya ekspektasi dan secara efektif tersingkir, kritik jurnalis Cina. Menurut komentar pada artikel Sohu.com, netizen Cina melontarkan kritik pedas terkait kondisi tim naga rasanya seperti mahasiswa memukul siswa sekolah dasar. Fisik dan tekniknya kurang dan begitu dia menguasai bola, dia berhenti, melihat, dan mengulangi umpan balik, komentar netizen Cina. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's you chasing. Buka rahasia, Menpora ungkap alasan mengejutkan di balik uji coba timnas Indonesia versus Uruguay. Menpora akhirnya membocorkan alasan di balik rencana laga uji coba timnas Indonesia melawan Uruguay. Ternyata ada tujuan besar yang akan mengejutkan publik. Simak detail lengkapnya di sini. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo mengungkapkan alasan merencanakan menggelar laga uji coba melawan Uruguay. Dito Aryo Tejo tiba-tiba mengungkapkan bahwa Uruguay ingin mengadakan pertandingan persahabatan melawan timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan setelah ia bertemu dengan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina González, dalam peringatan hubungan diplomatik ke-60 kedua negara. Peringatan hubungan Indonesia dan Uruguay akan mencapai 60 tahun pada 2026. Untuk itu, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa untuk mempererat hubungan antara kedua negara ini diharapkan salah satunya dari bidang olahraga. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini, Duta Besar Uruguay untuk Indonesia bertemu dengan Menpora untuk menjajaki kerjasama keolahragaan termasuk sepak bola. Courtesy meeting dengan Duta Besar (Dubes) Uruguay untuk Indonesia, Cristina González untuk menggagas rencana pertandingan sepak bola persahabatan antara tim nasional timnas kedua negara dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-60 Indonesia Uruguay pada 2026 mendatang. Tulis Dito Aryo Tejo sebagaimana dikutip Bola Sport.com dari Instagram pribadinya Selasa (20 Mei 2025). Istimewa karena kali ini ditemenin sama Dubesnya Pemuda dan Olahraga Indonesia Mas @Dito Percusion. Niat baik dari Dubes Uruguay untuk Indonesia itu pun disambut baik oleh Dito Aryo Tejo. Christian González sebelumnya mengakui bahwa Menpora akan mengarahkan ini kepada PSSI
selaku Federasi Sepak Bola Indonesia. Gonzalez sebelumnya mengatakan bahwa untuk formatnya akan diserahkan kepada PSSI apakah nantinya bisa digelar dalam bentuk FIFA Matchday ataupun pertandingan persahabatan biasa. Menurutnya, rencana ini bisa baik untuk timnas Indonesia meningkatkan ranking FIFA nantinya, sehingga ia menunggu kabar baik ke depannya. Sementara Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa hubungan kedua negara baik, sehingga diharapkan program ke depannya bisa menciptakan banyak generasi pemain bola ke depannya. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa alasan digelarnya rencana uji coba antara timnas Indonesia melawan Uruguay nanti bisa lebih mempererat kerjasama kedua negara ke depannya. Untuk itu, Menpora menyambut baik ajakan dari Uruguay terkait uji coba ini, meski akan diarahkan kepada PSSI terlebih dahulu. Soal sepak bola, Indonesia dan Uruguay memiliki sejarah hubungan keolahragaan melalui program pelatihan pesepak bola muda Indonesia, kata Dito. Program ini pun juga telah menelurkan para pesepak bola yang diantaranya memperkuat timnas Indonesia pada masanya. Untuk itu, rencana pertandingan persahabatan ini pun tidak hanya sebagai simbolis 60 tahun yang bersejarah untuk hubungan diplomatik kita, tetapi juga sekaligus penguatan kerjasama olahraga kedua negara, jelasnya. Lebih lanjut, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Uruguay pun menganggap Indonesia sebagai salah satu prioritas mereka. Bahkan dalam bidang olahraga, Uruguay menawaskan untuk mengadakan kegiatan nantinya. Dito pun mengaku bahwa kedua negara menerika tantangan untuk menggelar kegiatan olahraga Indonesia juga di Uruguay. Bahkan Indonesia bakal mempromosikan olahraga pencak silat di sana dengan harapan nantinya bisa dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles 2028. Terlebih, Dubes Christina juga bercerita bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Uruguay dalam menjalin kerjasama antar negara dan menawarkan untuk mengadakan kegiatan keolahragaan di Uruguay, tutur Dito. Bismillah, kita akan terima challenge penyelenggaraan kegiatan olahraga Indonesia di Uruguay. Salah satunya yang utama adalah mempromosikan pencak silat sebagai cabang olahraga asli Indonesia, sehingga bisa dipertandingkan pada Olimpiade 2028 Los Angeles. Pungkasnya, ternyata ini alasan Patrick Kluivert panggil Stefano Lillipali. Lebih dari sekadar kualitas, ternyata ada faktor lain yang jauh lebih penting daripada sekadar kemampuan teknis. Ini dia alasan yang bakal bikin kamu tercengang. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Patrick Kluivert sudah menentukan 32 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Cina dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Sejumlah nama baru terlihat pada pemanggilan skuad kali ini. Salah satu yang mencuri perhatian adalah munculnya nama Stefano Lillipali di lini depan. Ikut menanggapi daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, Aji Santoso selaku pelatih Persela Lamongan menilai nama-nama yang dipanggil tentunya sudah melewati analisa dari tim kepelatihan. Mantan pelatih Persebaya Surabaya itu berharap para pemain yang baru bergabung bisa menambah kekuatan skuad Garuda untuk menghadapi 2 laga tersisa. Tentu pemanggilan pemain yang ada saat ini sudah melewati analisa lebih dulu dari tim kepelatihan, ujar Aji Santoso kepada TV One. Jadi pemanggilan nama-nama baru jelas bukan tanpa alasan. Mereka dalam kurung yang baru dipanggil tentu diharapkan bisa lebih memperkuat tim lanjutnya.
Tapi kemungkinan besar pemain-pemain yang akan diturunkan masih sama. Dengan kata lain, nama-nama yang biasa dipasang akan lebih berpeluang untuk main, sambungnya. Soal bergabungnya Stefano Lillipali ke timnas Indonesia pada kesempatan yang sama, Aji Santoso juga memberikan komentar soal munculnya nama Stefano Lillipali dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Lillipali dipanggil ke timnas Indonesia kemungkinan besar karena Ragnar Oratmangoen harus absen akibat masalah kesehatan. Terlepas daripada itu, Aji Santoso mengakui Stefano Lillipali merupakan salah satu pemain berkualitas di Liga 1. Meski usianya tak lagi muda, Lillipali tampil sangat konsisten dalam beberapa musim belakang. Kualitas memang dia salah satu pemain mumpuni. Terbukti di kompetisi dalam kurung Liga 1, jelas Aji Santoso. Selain itu, kemungkinan faktor psikologis karena sama-sama dari Belanda. Jadi dia dalam kurung Lillipali sedikit banyak tahu karakter Patrick dalam kurung Kluivert. Untuk diketahui, sebanyak 32 pemain yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia bakal melakoni sesi pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali pada 26 Mei 2025. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.